Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia, NPM 24130039. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsi dengan NPM 24130035. Perkenalkan, saya Syifa Husna dengan NPM 24130011. Kami mahasiswa Prodi BK semester 2. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kesehatan mental. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kesehatan mental. Apakah teman-teman tahu apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental bukan sekedar bebas dari gangguan, tapi juga kemampuan seseorang untuk menjalani hidup dengan seimbang, bahagia, dan produktif. Menurut WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana individu menyadari potensi dirinya, mampu menghadapi tekanan hidup, bekerja secara produktif, serta berkontribusi untuk komunitasnya. Salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan mental, terutama bagi remaja, yaitu hubungan interpersonal. Hubungan yang kita bangun dengan orang lain, mulai dari teman, keluarga, hingga pasangan. Hubungan interpersonal melibatkan komunikasi, pengaruh sosial, dan keintiman emosional. Ketiganya membentuk dasar interaksi sosial yang sehat dan mendukung kesehatan mental. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengaruh sosial dan mempengaruhi orang lain. Remaja saat ini sangat terpengaruh terhadap pengaruh sosial. Pernahkah kalian merasa harus mengikuti gaya teman-teman hanya agar tidak merasa berbeda? Itulah bentuk dari konformitas, yaitu saat kita menyesuaikan diri dengan kelompok untuk diterima. Ada pula persuasi, yaitu di mana seseorang meyakinkan kita melalui argumen atau emosi agar kita berubah. Biasanya selebriti atau tokoh idola bisa sangat berpengaruh di sini. Atau mungkin kamu pernah ikut-ikutan tertawa, menangis, bahkan marah hanya karena suasana di sekitarmu. Itulah yang disebut dengan deindividuasi, yaitu saat emosi kelompok mengalahkan kesadaran diri kita sendiri. Namun, pengaruh sosial juga bisa berbentuk positif. Misalnya, dalam bentuk altruisme seperti saling membantu tanpa rasa pamrih. Yang kedua, kita akan membahas tentang komunikasi dan hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal tidak akan terbentuk tanpa komunikasi. Menurut Norasma 2024, komunikasi interpersonal membantu kita mengekspresikan diri, memperkuat ikatan sosial, dan mencegah kesepian. Komunikasi efektif memerlukan beberapa cara, yaitu yang pertama keterbukaan, yaitu jujur dan apa adanya. Yang kedua, empati, yaitu memahami perasaan orang lain. Yang ketiga, pendengaran aktif, yaitu benar-benar mendengarkan dan bukan hanya menunggu giliran bicara. Yang keempat, komunikasi positif, yaitu menumbuhkan rasa dihargai dan disayangi. Coba bayangkan sejenak bagaimana rasanya memiliki teman yang benar-benar memahami kamu. Pasti damai kan? Itulah hasil dari komunikasi interpersonal yang sehat. Yang ketiga ada keintiman, lebih dari sekedar cinta. Keintiman bukan hanya soal hubungan romantis, tapi soal kedekatan emosional yang dalam. Menurut Mahardika, keintiman terjadi ketika dua orang saling membuka diri, merasa cocok, dan saling membantu. Dalam persahabatan remaja, keintiman terlihat saat kamu bisa cerita rahasia, tertawa bersama, bahkan saling menguatkan saat sedih. Tapi, keintiman yang tidak sehat bisa menyebabkan ketergantungan, manipulasi, dan akhirnya membuat mental kita makin tertekan. Maka, penting untuk membangun hubungan intim yang sehat, yang saling mendukung, bukan saling menyakiti. Ini adalah gambaran nyata dari ketidakadaan hubungan interpersonal dalam kehidupan sehari-hari. Tidak disapa, tidak diajak bicara, dan tidak dianggap keberadaannya. Situasi seperti ini sering terjadi, terutama di lingkungan remaja. Padahal manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan untuk diterima, didengar, dan dihargai.
Penerapan hubungan interpersonal yang sehat seperti terbuka, saling percaya, dan menghargai menjadi sangat penting. Karena hubungan yang terbangun melalui komunikasi yang tulus, dukungan emosional, serta empati dapat menjadi benteng yang kuat bagi kesehatan mental seseorang. Hubungan interpersonal yang sehat bisa menyelamatkan seseorang dari kesepian, stres, bahkan depresi. Itulah kekuatan dari komunikasi, pengaruh sosial yang positif, dan keintiman emosional. Kesehatan mental tidak bisa dipisahkan dari hubungan kita dengan orang lain. Mulailah dengan hal sederhana seperti dengarkan, pahami, dan terbukalah. Bangunlah hubungan yang sehat karena dari sanalah kebahagiaan dimulai. Karena sehat mental bukan hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita terhubung dengan dunia.